Oke, kita mulai ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Ada Pak Ananto ya, Pak Ananto Sawangan. Oke, kristal 3D laser. Wah, ini keren nih ya. Lalu ada Ibu Leli, ada Diamond Propolis Home Care ya, produk bersih-bersih rumah tangga. Ada Pak Adi, Surabaya ya, supplier mesin pecah kulit padi dan mesin kabut beras merek Tank buatan asli Indonesia. Oh, keren ini produknya ya, Pak Adi ya. Iya, betul, Pak. Oke, keren-keren. Ada Bu Novi ya, produk peninggi badan. Oke ya, kita mulai ya seminar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Waalaikumsalam itu. Bapak Ibu, teman-teman semua sudah menyempatkan hadir ya menyempatkan hadir di undangan kita ya, undangan mengikuti seminar ya. Ada beberapa pemaparan materi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Raihan, ya, Mas Raihan. Jadi nanti akan dibahas terkait dengan solusi dipilih customer, ya. Gimana sih di tengah persaingan yang tinggi, ya, gimana caranya ya produk kita, jasa kita atau usaha kita lebih dipilih, ya dari customer dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita ya. Insya Allah nanti akan disampaikan. Lalu tahapannya apa ya? Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menjadi pilihan customer gitu ya? Apa aja yang harus dilakukan step-stepnya dan ada nggak sih shortcutnya supaya teman-teman di sini para pebisnis, para pengusaha itu nggak usah mikirin yang teknisnya ya. Itu nanti insya Allah akan dibahas oleh Mas Raihan Baon ya. Oke, langsung saja saya persilahkan ya. Mas Rehan, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Pur. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi good wabarakatuh. morning. Morning. Good morning. Oke, pagi ini saya berkesempatan untuk memberikan materi ya, materi yang insya Allah kalau saya ambil garis merahnya adalah ini akan jadi shortcutnya teman-teman gitu. Tapi sebelum teman-teman bilang ini shortcut apa bukan, kita disimak dulu ya materinya. Oke, saya akan langsung. Bentar ya, saya setting dulu. Oke. Solusi dipilih customer lain-lain. Nah, oke. Sekarang di eranya dunia digital dan dunia online. Hampir semua orang, hampir ya mungkin di seluruh Indonesia ya, sudah yang pasti sudah punya handphone dan sudah punya sosial media. Nah, lalu kita berjualan pun sekarang sudah memakai sosial media juga, baik Instagram, baik Google, baik website, baik TikTok dan yang lain-lainnya, seperti itu. Bahkan di YouTube, Facebook, ya kan. Nah, tapi kenapa sih kok kita belum bisa banjir order dari sosial media atau dari Google atau dari apapun gitu loh. Kok kita masih gini-gini aja sih? Nah, ini yang perlu diketahui mungkin ya teman-teman ya. Teman-teman kayaknya masih belum menjadi pilihan customer seperti itu. Nah, di dalam proses transaksi dunia online, dunia digital atau berjualan online, prosesnya itu ada yang agak panjang ya. Jadi bukan berarti saya mau online. Terus ketika saya udah mikirnya online akan ada terjadi closing bertubi-tubi. Belum begitu. Itu mindset yang salah. Nah, teman-teman harus paham dulu nih di sini nih. Ada yang namanya prosesnya. Untuk bisa menjadi closing itu pertama-tama sebenarnya selain impression di sini ada lagi sebelumnya. Nanti akan saya bahas ya. Setelah impression ini, impression apa? Impression ini adalah
berapa kali sih produk kita, iklan kita ditayangkan atau dilihat oleh orang? Kalau kita misalnya produk kita itu apa namanya belum diposting atau misalkan belum terkenal di dunia online, gimana mau dilihat? Gimana mau orang tahu, ya kan? Nah, kalau kita udah posting, nah kita bisa kelihatan nih, oh ternyata yang ngelihat iklan saya itu ada sekitar 1.000 orang ya. Oh, nah dari 1.000 orang ini nantinya akan ada yang namanya Pareto. Nah, ketika ada 1.000 orang kan gak semua 1.000-1.000-nya yang suka. Pasti nanti oke kita ambil 10%-nya aja deh. Oke, yang 10% ini yang ngelihat ternyata, yang mau ngeklik, dia tertarik ternyata sama iklan kita. Oke, dia akhirnya ngeklik, ngeklik lalu masuk ke website menjadi traffic. Di traffic ini orang baca dulu nih penawaran kita di websitenya. Emang apa sih yang kita jual? Emang apa sih nih penawarannya? Kok iklannya bombastis banget, tapi pas dilihat di websitenya bagus nggak ya? Ininya penawarannya ya, menarik nggak ya buat saya ya? Nah, ternyata dari 100 orang ini nggak semuanya juga yang apa yang suka atau yang tertarik. Akhirnya ada Pareto lagi nih. Ada Pareto lagi, oke 10%-nya misalkan. 10%-nya dan ternyata 10 orang yang lead, yang tekan tombol button WA. Tekan tombol button WA, lalu dia tertarik dan dia nanya-nanya dulu nih pastinya. Oke, benefitnya apa sih gitu, kayak misalnya biasalah kita layanin klien lewat prospek lewat WA gitu ya. Nah, setelah dari lead dari orang-orang yang udah WA, pasti saya yakin teman-teman di sini semua ada juga yang udah nanya dapet chat nanya-nanya doang beli kagak. CLBK, chat lama beli kagak. Nah, itu kan sebenarnya ada paretonya lagi dari WA yang sudah masuk ke kita. Oke, kita ambillah, anggap 30%-nya dari 10 lah. Berarti ada closing 3. Yang artinya dari 1.000 orang yang ngelihat iklan kita, sorry. Dari 1.000 orang yang ngelihat iklan kita, ternyata itu cuma 3 doang closingnya. Tapi kalaupun misalkan iklannya murah, iklannya worth it, insya Allah itu profit buat teman-teman. Nah, inilah proses terjadinya transaksi online dari awal sampai terjadinya closing. Nah, ini teman-teman perlu tahu dulu. Jangan misalnya, kalau misalnya teman-teman punya mindset tentang, oke, kalau saya online, ini udah pasti terjadi closing. Nah, itu yang salah. Jangan sampai teman-teman terjebak di situ. Nah, untuk bisa apa namanya mendapatkan traffic yang banyak, apa iklan yang mau dilihat oleh banyak orang, itu perlu yang namanya lead magnet. Lead magnet itu apa? Lead magnet itu adalah sesuatu yang menarik ke calon audiens kita. Contoh misalkan, kalau misalnya saya bilang saya mau bagi-bagi ilmu belajar Facebook Ads gratis. Yuk masuk grupnya sini nanti saya ajarin gitu. Nah, itu kan lead magnet saya adalah belajar Facebook Ads gratis contoh. Atau misalkan saya kasih gambarannya, saya mau bagi-bagi gift kayak selebgram. Saya mau bagi-bagi giveaway nih. Syaratnya jangan lupa follow ini gitu ya kan. Nanti akan dipilih 5 orang misalnya ya, yang beruntung. Itu kan lead magnetnya adalah giveaway, nggak bagi-bagi uang. Itu contoh-contoh lainnya. Ada banyak lead magnet yang bisa kita gunakan buat produk teman-teman yang pastinya. Nah, lead magnet ini kenapa harus kita buat? Agar disukai oleh robot dan human. Robot dan manusia yang untuk mengikuti algoritmanya. Nah, kita dalam membuat lead magnet untuk website itu perlu banget sesuatu yang bombastis. Perlu banget sesuatu yang apa ya, yang bikin orang tuh kepengen banget buat ngeklik website kita. Agar apa? Agar pertama ya lead magnet ini disukai oleh robot dan manusia gitu. Jadi biar banyak trafficnya seperti itu. Oke. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, sebelum impression ini sebenarnya ada lagi di balik layar, di baliknya prosesnya lagi.
proses untuk terjadinya transaksi di Google sebelum impression ini apa? Ada yang namanya riset keyword. Riset keyword untuk produk kita. Kalau misalnya kita mikirnya kayak saya lihat mungkin ada mesin pencacah padi ya. Nah, kalau misalnya kita riset keywordnya, itu ada banyak breakdown detailnya. Oh, misalkan jual mesin pencacah padi di Surabaya. Oh, misalkan kata kuncinya jual mesin pencacah padi di Bogor. Nah, itu riset keyword namanya. Jadi bukan berarti kita posting cuma mesin pencacah padi. Bukan. Ada risetnya lagi keywordnya yang bisa menentukan agar audiens kita mencari dengan kata kunci yang tepat. Nah, itulah makanya perlu namanya riset keyword. Lalu setelah di riset keywordnya, kita baru posting. Setelah kita posting, kita baru daftarkan ke Google Search Console. Itu apa daftarkan Google GSC itu adalah Google Search Console. Nah, GSC ini kita daftarin agar website kita itu terindeks dan bisa dilihat di pencarian Google. Ketika misalnya kita nyari, nah ternyata website kita udah nongol nih, meskipun belum di halaman 1. Paling nggak baru-baru pasti mungkin kan ada di halaman 5, 4, kayak gitu, 3. Nah, nanti kan baru ada namanya tahap optimasinya, seperti itu. Nah, lalu setelah kita daftarkan Google Search Console, ada namanya inspeksi. Inspeksi, lalu indeks. Nah, jadi prosesnya ini sebenarnya untuk bisa banjir order di Google itu lumayan panjang. Oke. Lalu ada lagi di sosmed. Nah, sosmed juga sebenarnya bisa kita banjir order di sosmed juga. Cuman prosesnya juga lumayan panjang juga. Pertama kita harus penelitian dan analisa audiens kita. Siapa sih audiens kita, buyer persona kita. Nah, itu kita harus tahu dulu. Lalu kita membuat pembuatan konten berkualitas. Pembuatan konten berkualitas itu harus bergantung pada buyer personanya. Setelah itu kita optimalin kontennya. Kontennya mau bikin kayak gimana nih, angle-nya seperti itu. Nah, setelah itu jadwal posting yang konsisten. Kira-kira kita biasanya posting itu di jam-jam ramai, misalnya jam-jam pagi, jam 9 sampai jam 10 misalnya, atau jam 7 sampai jam 8, lalu di malam hari jam 8 sampai jam 9. Nah, itu harus konsisten setiap hari aja. Terus harus interaksi dengan komunitas, dengan orang-orang atau audiens kita yang udah follow kita, udah chat kita. Nah, itu yang perlu, yang penting. Oke? Letak lead magnet itu ada di mana sih? Ya, yang pasti ada di konten. Di konten ini untuk kebutuhan untuk robotnya. Jadi lead magnet ini kayak misalkan saya tadi seperti yang saya bilang, misalkan saya jual herbal ya. Jual herbal obat jantung. Khusus yang order hari ini dapatkan hadiah gratis misalnya. Nah, itu namanya lead magnet. Ditaruh di deskripsinya seperti itu. Lalu ada namanya lead magnet ini ditaruhnya di gambar, di deskripsi atau meta deskripsi. Lalu ada lagi di website dan landing page. Nah, ini contohnya ya. Seperti ini. Ini namanya apa namanya? Iklan Facebook. Nah, teman-teman bisa dilihat sekarang ya. Ini lead magnetnya. Download sekarang dan dapatkan kelas gratis. Ini termasuk lead magnet. Download gratis. Walaupun ini iklan, tapi dia memberikan gratis. Agar apa? Agar dia bisa membangun audiensnya. Nah, ini contoh impresi iklan di Facebook. Seperti ini ya. Nah, contoh impresi di marketplace agar banyak trafficnya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ini ada perbandingan ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli Redmi Note 10S, kira-kira teman-teman bakal milih yang mana? Yang ini, kiri, atau yang kanan? Yang kiri polosan nggak ada ininya, nggak ada bonus-bonus ya. Tapi yang kanan ini bonusnya ada jam digital, ada waterproof, ada handsfree, ada gurita, ada tongsis, ada airing, ada softcase. Kira-kira kita bakal milih yang kosong melompong begini atau yang ada banyak bonusnya? Walaupun harganya ternyata lebih mahalan nih yang kosongan. Malah yang banyak bonusnya ini cuma 2.900.000 doang. Otomatis teman-teman pasti akan milih yang ini, nggak mungkin milih yang ini. Apalagi di sini lihat 48 terjual, ya kan? Gitu contohnya teman-teman. Jadi kita kalau mau diklik, kalau mau banyak trafficnya, harus memberikan banyak sesuatu gimmick yang menarik agar orang ini mau ngeklik gitu. Contoh lagi di bawah,
Ada ini sepatu wanita Runstar Converse ya. Ini di sini ada 5.700 terjual. Polosan kayak gini doang. Lalu ada lagi di sini Converse All-Star 55.000 juga. 6.400 terjual. Seperti ini doang. Tapi di sini harganya kok 149.000 tapi 10.000 terjual, ya kan? Lebih mahal malah sebenarnya. Kenapa? Karena dia ada namanya free kaos kaki Converse, free apa nih? Paper Converse, free gantungan kunci sneaker. Itulah yang bikin orang mau ngeklik. Makanya ketika kita mau menjual sesuatu, kita harus tahu dulu kira-kira orang mau apa ya namanya? Mau datang ke kita tuh ngelihatnya dari mananya sih gitu. Gimik kita mau ngasih gimik apa sih gitu. Oke. Nah, ini contoh impresi di Google ya. Kita mau masang lead magnet di Google itu harus pilih-pilih dulu. Kalau di iklan, misalnya saya klik dengan lead magnet yang menarik, ini akan terjadi boncos. Kenapa? Karena dia kan iklan di Google Ads itu kan ngitungnya per klik. Bayangin kalau misalnya saya ngiklan di Google Ads, beli gamis ini dapat, jangan gamis, misalnya beli herbal ini dapat gratis handphone khusus yang transfer hari ini. Itu boncos saya yang ada iklannya. Seperti itu. Nah, tapi kalau di SEO, teman-teman, kalau misalnya kita mau lead magnetnya yang bombas, harus, wajib. Itu yang makanya saya bilang, kalau mau bikin lead magnet di SEO, itu sangat-sangat wajib. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ada ranking 5. Okahome adalah jasa cleaning service yang terpercaya profesional di Bekasi. Cuman ngasih penjelasan doang ya. Tersedia di Play Store. Nggak nyambung yang ada. Nah, tapi di bawahnya, ranking 10 ini menjadi pilihan mungkin. Jasa cleaning service bisa trial 1 bulan gratis, garansi berpengalaman lebih dari 10 tahun. Bayangin, audiens kita atau customer kita itu mayoritas selalu mencari sesuatu yang menguntungkan untuk kita. Menguntungkan untuk dirinya. Dia akan mencari scroll-scroll yang tepat untuk dia, yang memang, wah kira-kira bonusnya apalagi ya, kira-kira apa ya yang penawarannya menarik. Nah, dari tiga ini kemungkinan yang akan dipilih itu yang ketiga. Kenapa? Karena dia bisa trial dulu 1 bulan gratis. Itu yang bikin menariknya. Itu lead magnetnya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh impresi di YouTube. Contoh impresi di YouTube ini sebenarnya melalui apa namanya, thumbnail dari YouTube-nya. Coba misalnya dari tiga video ini ya. Modal 300.000 untung 20 juta. Lihat yang nonton ada 2,4 juta ya. Lalu di sini 3 bulan usia 14 tahun masih SMP, omset 100 juta per bulan. Tapi yang nonton baru 438.000. Nah, kita nggak ngomongin bulannya, tapi kita ngelihat dari sini yang menarik itu mana sih? Yang menjadi lead magnetnya tuh apa sih? Yang menjadi lead magnetnya adalah nih, modal 300.000, untung 20 juta. Siapa yang nggak mau? Semua pasti mau, walaupun sebenarnya prosesnya juga teman-teman nggak tahu betul di dalam ini seperti apa, ya kan? Tapi dia pasti akan menjadi pilihan untuk diklik dulu, untuk ditonton, seperti itu. Oke? Nah, tadi kita ngebahas impression. Sekarang kita ngebahas tentang traffic. Nah, impression ini terjadi ketika kita sudah posting, ketika kita sudah mulai apa namanya, sudah bikin penawaran yang menarik, sudah diposting. Nah, itu akan diklik oleh customer dan menjadi traffic. Proses mendapatkan traffic lebih dominan dari konten yang menarik atau mempunyai penawaran pada impresi. Manusia atau si pencari mempunyai kecenderungan untuk memilih yang paling menguntungkan untuknya. Nah, itulah yang saya bilang, manusia itu mayoritas sekarang mencari yang menguntungkan untuknya. Kalau misalnya nggak menguntungkan, seperti tadi, kayak misalkan handphone, saya beli 2,9 tapi nggak ada bonusnya, buat apa? Mendingan saya beli 2,7 tapi dapat banyak bonusnya. Itu contohnya. Seperti itu. Makanya kita harus bisa membuat lead magnet yang menarik seperti itu. Oke? Nah,
Sumber traffic di Google itu ada dua, terbagi menjadi dua. Ada yang manusia dan robot. Nah, manusia bisa masuk dari mana? Bisa masuk dari external link atau backlink, lalu bisa masuk dari direct traffic, lalu bisa masuk juga dari mesin pencari, lalu bisa masuk juga dari offline. Saya jelaskan, external link atau backlink, buka scroll website siapa gitu, tiba-tiba mau bisnis Anda melonjak 100 kali lipat. Nah, itu kan termasuk external link seperti itu. Itu teman-teman klik tiba-tiba langsung masuk ke website yang lain seperti itu. Nah, lalu direct traffic ini dia trafficnya langsung ya. Dari misalkan dari website mana tiba-tiba langsung masuk ke website yang ini tanpa ada ajakan. Bisa seperti itu juga. Lalu ada namanya mesin pencari. Mesin pencari ini seperti yang saya maksud adalah Google. Mesin pencari di sini ketika orang mencari dengan kata mesin pencari padi, lalu ketika dia klik, ketika dia cari, ketemu tuh website yang memang dia pilih, lalu dia klik, menjadi traffic juga ke website kita. Terus offline kita masukin misalnya di banner-banner kita masukin website kita masukin scan QR code website kita kayak gitu, itu bisa. Nah, untuk sumber traffic yang kedua itu adalah robot search engine, external link, atau backlink. Nah, semua ini dibutuhkan dan digunakan untuk mendukung optimasi dalam sebuah website. Kalau nggak ada ini, website kita sama seperti di dalam hutan. Di tengah hutan, terus padahal jualannya enak-enak, terus jualannya bagus-bagus, tapi kan nggak ada yang tahu. Gimana caranya biar dia tahu? Ya dia harus bakar api unggun. Nah, bakar api unggun inilah yang saya maksud di sini adalah mengoptimasi dengan mencari sumber traffic dari manusia dan robot seperti itu. Oke? Nah, setelah traffic, orang udah masuk klik website, dia akan masuk dia akan membaca dulu apa aja sih poin-poin yang ada di websitenya, penawaran apa sih yang bisa gue dapat dari website ini. Setelah misalnya dia udah baca, baru dia ternyata tertarik. Dia akan masuk menuju menjadi lead atau prospek yang masuk ke dalam WA, seperti itu. Proses mendapatkan lead berasal dari ajakan untuk mengklik tombol CTA, call to action, dan copywriting sangat penting dalam hal ini. Tapi ada yang lebih penting lagi dari copywriting, yaitu perbanyak traffic yang masuk ke website. Seperti itu. Kalau mau banyak lead, banyak prospek, banyak WA, banyak orang yang nanya-nanya produk kita, ya berbanyak juga trafficnya. Kalau misalnya trafficnya cuma sedikit, cuma segitu-segitu aja, ya udah, otomatis kita ya pasti akan kalah juga dengan yang lainnya. Yang pasti penjualan kita cuma segitu-segitu aja. Itulah makanya perlu yang namanya perbanyak traffic yang masuk ke website seperti itu. Nah, setelah kita mau dari traffic ke lead, itu perlu yang namanya membuat penawaran yang tak tertolak. Sangat besar sekali pengaruh memberikan penawaran yang tak tertolak di dalam website karena bisa menguasai page one Google, bahkan page one dengan keyword pendek, bobot traffic dari pencarian. Nah, kalau misalkan kita bikin lead magnet yang bombastis, yang kira-kira orang ini nggak bakalan nolak, dia mau order langsung, ini bisa mempengaruhi website kita untuk bisa standby di halaman 1. Nah, kesalahan-kesalahan pembisnis, kesalahan-kesalahan pengusaha yang pernah saya temukan adalah bingung dalam membuat promo atau lead magnet seperti itu. Itulah yang makanya sering banget terjadi, wah saya bingung nih, apa ya, saya lead magnetnya apa ya, saya promonya apa ya, itu yang kadang-kadang saya temuin. Nah, di sini ada namanya proses naikin omset, teman-teman. Gimana sih caranya biar bisa naikin omset lewat website? Banyak caranya, tapi perlu diketahui, teman-teman itu harus yang namanya menaikkan impresi, traffic, dan lead. Nah, di sini ada cara, ketika teman-teman lihat di sini, impresinya 10.000, berarti orang yang ngelihatnya ada 10.000. Kita turunkan Paretonya 10%, berarti trafficnya ada 1.000. Nah,
Orang yang melihat iklan kita ada 10.000, orang yang masuk website kita berarti ada 1.000, lalu orang yang tertarik setelah lihat website kita itu ada 100 WA-nya, 100 WA masuk seperti itu. Tapi gimana nih caranya biar WA yang masuknya banyak, biar WA yang masuk banyak dan closingnya pun jadi banyak kayak gitu. Banyak caranya. Yang pertama, bisa impresinya disama denganin, tapi trafficnya dibanyakin. Artinya apa? Artinya kita bisa apa namanya kalau traffic tuh membuat penawaran-penawaran yang tak tertolak, lalu lead magnet yang bombastis untuk bisa mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Bayangin, ketika kita trafficnya banyak, lead kita menjadi banyak juga. Closing kita pun juga akan menjadi lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, di sini bisa nggak sih saya apa namanya di Google-nya impresinya 10.000, orang yang ngelihatnya 10.000 aja. Terus orang yang ngekliknya trafficnya itu yang masuk website saya cuma 1.000 aja. Tapi lead yang masuknya ini banyak. Gimana caranya? Banyak. Itu bisa juga dengan menggunakan cara kita bikin penawaran misalkan misal harga murah, terus misalkan penawarannya beli satu gratis satu atau gratis ongkir, itu bisa dipakai teman-teman. Biar apa? Biar lead-nya banyak. Kalau misalkan lead-nya banyak, otomatis apa? Closing-nya banyak juga. Nah, inilah langkah-langkah biar teman-teman bisa menaikkan omset lewat website. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, dicari dan ditawarkan. Terkadang kita sering salah kaprah, sering salah dalam pengertiannya. Untuk sebuah produk yang dicari prioritas di mesin mencari eh, sorry. Untuk sebuah produk yang dicari itu prioritas di mesin pencari itu biasanya produk yang ditawarkan. Nah, biasanya aduh. Untuk produk yang dicari, itu prioritas adanya di mesin pencari. Untuk produk yang ditawarkan, biasanya lebih dominan di sosmed. Nah, seperti apa sih produk yang dicari dan produk yang ditawarkan? Produk yang dicari itu contohnya seperti apa? Misalkan saya mau nyari jasa servis AC. Terus saya mau nyari juga misalkan jual apa ya? Jual mesin pencacah padi, jual mesin apa gitu. Terus saya misalnya jasa pasang kanopi, itu produk-produk yang dominannya adalah dicari oleh orang. Kenapa? Karena dia udah tahu, oh saya mau pasang kanopi, oh saya lagi butuh mesin pencacah, oh saya lagi butuh servis AC, oh saya lagi butuh cuci sofa. Orang nyari di Google. Itu namanya produk yang dicari. Bagaimana dengan produk yang ditawarkan? Produk yang ditawarkan itu contohnya adalah apa? Misalkan parfum. Parfum kamu pakai parfum ini otomatis kamu akan dikejar-kejar oleh banyak wanita misalnya. Nah, itu kan adalah produk yang ditawarkan dengan copywriting yang menarik. Dan produk ini biasanya lebih dominan di sosmed. Seperti itu. Penggunaan penawaran pun sangat berbeda untuk dua produk ini. Untuk produk yang dicari biasanya itu hard selling. Tapi untuk produk yang ditawarkan dia menggunakan soft selling, dia cerita-cerita dulu, dia apa namanya bikin orang tuh kepincut dulu, bikin orang tuh pengen, wah ini gue banget nih gitu. Nah itulah yang makanya produk penawarannya itu berbeda di dua ini. Untuk di produk yang dicari, kita bisa hard selling karena orang itu udah tahu, orang itu udah butuh. Saya lagi butuh pasang kanopi nih. Kira-kira yang saya butuhin yang mana sih? Yang pasti ketika dia cari di Google, dia akan pertama membanding-bandingkan dulu nih ke website-website lainnya. Dia klik-klik lah website-website yang lainnya untuk cari tahu mana nih yang make sense sama saya, mana nih yang relevan sama saya, kayak gitu. Nah, itulah kalau teman-teman tahu di Google itu selalu kita dibanding-bandingkan. Tapi kalau di Facebook, kalau di Instagram, ketika kita beriklan, itu produknya ya cuma ditawarin doang. Kalau dia nggak mau ya udah, kalau dia mau ya ayo gitu. Nah, saya kasih tahu di sini. Setelah semua penjelasan saya yang saya jelaskan tadi,
Gimana sih caranya banjir order di Google? Banjir order di Google bisa terjadi apabila teman-teman itu perbanyak kata kuncinya. Saya yakin di sini banyak yang punya produk tapi bingung kata kuncinya apa. Saya cuma jual mesin pencacah padi juga. Belum tentu. Kita harus riset dulu lebih dalam. Produk mesin pencacah padi itu biasa dicari dengan kata kunci apa sih di Google, ya kan? Atau misalnya pasang kanopi. Pasang kanopi aja beda loh. Pasang kanopi itu ada kanopi kaca, kanopi besi, kanopi baja ringan. Kita harus tahu dulu kata kunci apa. Bukan pasang kanopi, bukan begitu. Tapi jasa pasang kanopi gelas atau kaca, jasa pasang kanopi baja ringan, jasa pasang kanopi besi baja. Nah, itu kan perlu diperbanyak keywordnya. Itulah yang sebenarnya teman-teman harus paham di sini. Untuk banjir order di Google itu teman-teman harus perbanyak keyword. Jangan cuma main satu doang. Kalau saya saranin banyak itu main 1.000 kata kunci misalnya. Seperti itu. Kenapa? Karena probabilitas peluangnya itu lebih mudah ditemukan oleh calon customer kita. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini Suggest Google ya. Di Suggest Google ini di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Contoh jasa renovasi rumah. Di sini teman-teman bisa lihat jasa renovasi rumah itu ada jasa renovasi rumah Jakarta Barat, jasa renovasi rumah per meter, jasa renovasi rumah Jakarta, jasa renovasi rumah Bekasi, renovasi rumah Depok. Nah, ini adalah Suggest Google yang sering banget dicari oleh orang, yang sering banget diketikkan oleh orang. Kita nggak bisa mendrive apa yang diketikkan calon customer, namun Suggest Google ini bisa menjadi awal untuk mengembangkannya. Jadi poin-poinnya adalah kita ambil kata kunci di awal yang di Suggest Google ini lalu kita kembangin lagi gitu. Nah, di sini teman-teman asal teman-teman paham, kalau kita cuma main keywordnya cuma satu doang, market size-nya terbatas. Teman-teman cuma main di satu kata kunci aja berarti market size-nya cuma 1% doang. Tapi kalau main banyak kata kunci, otomatis teman-teman bisa banyak peluang nih di sini. Semua peluang, semua market size ini bisa teman-teman ambil alih. Kenapa? Karena teman-teman main dengan banyak keyword juga. Oke, contoh misalkan saya jualan kanopi. Saya cuma jualan kanopi, tapi saya cuma main kata kuncinya pasang kanopi doang. Padahal sebenarnya pasang kanopi baja ringan misalnya. Padahal sebenarnya pasang kanopi itu bisa pakai besi baja, bisa pakai kaca, bisa pakai bondek, bisa pakai spandek. Kalau misalnya saya cuma main satu kata kunci aja ya otomatis saya nggak dapat market size yang lainnya dong. Orang-orang yang ngetik-ngetik dengan kata kunci yang berbeda-beda ya, saya nggak kebagian, saya cuma satu doang. Nah, ini yang makanya perlu teman-teman pahami ketika teman-teman punya produk, teman-teman itu harus memahami sedalam-dalamnya produknya teman-teman di Google itu menggunakan kata kunci apa. Kalau misalnya kata kuncinya banyak, ya itulah yang harus dipakai biar market size-nya terbuka. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah ciptakan kompetitor kita sendiri. Hampir setiap hari kompetitor kita itu terus bertambah dan terus mencoba untuk mengalahkan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bersaing kah? Cuman hanya satu? Jangan. Itulah yang menjadi awal kesalahan kita. Kalau teman-teman perhatikan di Tanah Abang atau mungkin di pasar malam atau yang lainnya gitu. Teman-teman tahu nggak sih? Mungkin ada beberapa yang punya tokonya itu nggak cuma satu. Dia punya toko banyak, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Dan artinya dia menciptakan kompetitornya, tapi punya dia sendiri, bukan punya orang lain. Walaupun harganya sedikit berbeda, tapi tetap ujung-ujungnya uangnya itu, kalau closingnya di toko sana ya uangnya ya masuknya ke saya juga. Masuknya, misalnya toko sono masuknya ke saya juga. Itulah yang harus kita lakukan. Bayangin, kompetitor kita aja tiap hari udah terus bertambah. Tapi kita cuma main satu doang. Ya mainnya harus banyak. Nah, contoh di sini,
kemitraan Bimbel Bekasi. Ini ada 1, 2, 3. Oke, saya buka deh di Google. Menarik nih kalau yang ini nih. Karena saya sangat sangat suka sekali kalau yang ini. Jadi apa kata gue? Kemitraan Bimbel Bekasi. Oke, di sini teman-teman boleh cek yang ini ya, jangan yang ini deh. Mas Kur, boleh tahu nggak sih kata kunci yang itu, Mas Kur? Yang mana, Yang Mas? brand management? Brand management kayaknya trending brand management deh. Nggak salah. Atau Nah, pakai yang yang paket ini. paket Nih, Turakso trending brand. boleh. Nah, Itu trending brand management. trending brand management Jambi deh ini. Ini 1 punya kita, ya. Lalu masuk lagi di bawah ya. Lumayan jauh kalau yang gini ya. Nah, ini punya kita internal audit. Mana lagi nih? Ini lumayan jauh kalau yang gini ya. Yang ini aja deh, yang Akso aja deh. Paket Terakso Januari 2024 ya Mas Kur ya. Ya, paket Turakso. Nah, ini ada rute impian punya kita. Terus, tumben nih. Keliling benua punya kita, liburan impian punya kita juga. Pintu benua punya kita juga, wisata global punya kita juga, liburan ceria punya kita juga. Jelajah mancanegara punya kita juga, tur mancanegara punya kita juga, travel impian lagi. Titik Cahaya Bisa ID ini punya kita juga. Travel impian Ya, lagi. Titik Cahaya, Adit Febrianto, Murmer AJ, Aku Jualan, Arif Fagil, WNF, training kita. Ini punya kita semua. itu udah semua punya kita tuh ya. Iya, inilah yang bikin kita harus menciptakan kompetitor kita sendiri. Seperti itu. Oke? Nah, menciptakan puluhan kompetitor itu pasti butuh budget yang besar. Teman-teman, menciptakan kompetitor itu butuh budget yang besar banget. Kenapa? Coba kita hitung-hitung aja ya. Jika satu website harganya 500.000 dan biaya SEO per websitenya 2 juta. Berarti kalau punya 10 website itu butuh budget 25 juta per tahun. Bayangin, 25 juta per tahun. Kalau misalnya teman-teman mau dominasi seluruh jagat Google dari halaman 1 sampai 100, ibaratnya misalkan contohnya ya, berarti kan butuh 100 website, berarti butuh 250 juta. Dan itu duit yang bukan kecil ya, itu duit yang besar. Dan saya yakin teman-teman juga belum tentu juga akan mengambil pilihan 250 juta. Karena apa? Karena mahal. Karena nggak mungkin kita punya mengeluarkan budget segitu untuk sesuatu hal yang kira-kira ya di depannya nanti seperti ya, apa kan kita nggak tahu ya. Tapi jika dominasi terjadi, ketika kita menggunakan 100 website, ini pasti akan dominasi. Nah, jika dominasi terjadi, banjir order pun akan jadi kenyataan. Memang untuk menjadi banyak orderan lewat Google itu perlu banyak website, perlu ciptakan kompetitor kita sendiri. Makanya teman-teman di sini mau main 100 website boleh, tapi jangan jangan mengeluarkan uang 250 juta. Nah, kebetulan di sini saya menawarkan shortcutnya. Bergabung dengan ratusan reseller yang punya skill SEO adalah solusinya buat teman-teman. Sendirilah yang akan menjadi shortcutnya teman-teman. Wih, Bayangin ya teman-teman, ketika calon customer teman-teman lagi seperti itu. Jadi dominasi ini ajak menjadi shortcutnya teman-teman seperti itu. Oke? Nah, yang terakhir mau Mas Kuri yang sampaikan atau saya?
Halo Mas Kirus. Boleh dilanjut dulu aja, Mas. Oke. Nah, bergabung didominasi Google dan banyak reseller yang mempunyai skill SEO. Temukan produk dengan harga joinnya cuma 200.000, bukan 250 juta per tahunnya. Teman-teman bisa join dan kita akan yang punya skill SEO yang seperti itu. Oke, produk Anda akan dipostingkan di ratusan para peternak website. Jadi kita punya banyak punya komunitas yang isinya lebih dari 200 orang, yang isinya mereka ini nantinya akan mempostingkan produknya teman-teman. Harga joinnya cuma 200.000 aja, nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu teman-teman ngeluarin uang 250 juta ya. 250 juta setahun saya yakin teman-teman nggak ada yang berani. Tapi insya Allah teman-teman pembisnis yang pemberani ini setahun 200.000 itu bukanlah uang yang besar ya. Bayangin kalau cuma ngopi doang di Starbucks, ya kan? Mungkin sekali pertemuan dengan klien atau apa, 200.000 atau mungkin lebih mungkin ya. Tapi di sini 200.000 ini bisa membantu teman-teman untuk menaikkan omsetnya teman-teman seperti itu. Nah inilah insya Allah akan jadi shortcutnya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau join ini bisa langsung hubungi Mas David ya. Nomornya ada di sini 081388547753. Nah sebelum saya iniin boleh langsung masuk ke saya kasih teman-teman untuk bertanya silahkan. Oke, Mas Rehan, terima kasih banyak atas pemaparannya. Jadi tadi bisa dilihat perjalanan customer atau customer journey itu panjang ya. Ya, dari meningkatkan impresi itu juga banyak yang harus dilakukan gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya shortcut ya, bahasanya Mas Rehan itu shortcut. Gimana caranya teman-teman di sini para pemilik bisnis, para pemilik usaha itu nggak usah repot-repot lagi ngurusin hal-hal teknis ya. Karena apa? Karena sudah ada teman-teman peternak ya, peternak food page yang nanti akan membantu Bapak Ibu semua untuk mengoptimasi produknya ya. Ini ada yang mau bertanya boleh silakan diketikkan di kolom chat atau open mic juga boleh. Pak Ari, 200.000 untuk satu produk atau lebih, satu produk ya, satu produk atau satu kategori produk ya. Bisnis jasa juga bisa, sangat bisa Pak Hari. Justru Google SEO ya, Search Engine Optimization itu sangat cocok untuk jasa, terutama untuk jasa lokal ya. Jadi Pak Hari cocok banget ya untuk bisnis jasa. Monggo silakan ada yang mau ditanyakan. Ini kalau saya lihat tadi produknya tuh produk-produk Google banget nih ya. Yang tadi penjelasan Mas Ren adalah produk yang dicari ya. Produk yang dicari yang dibutuhkan gitu ya. Belum punya LP. Ya, belum punya LP Pak Ari. Jadi gini, intinya mungkin saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada di layar ya, ada dipostingkan di web katalog. Ya, ini kita ada beberapa website yang nanti produk dan jasa teman-teman dipostingkan di sini. Tapi yang menariknya itu adalah produk, jasa, Bapak Ibu teman-teman semua itu dipostingkan di website-website peternak page. Jadi kita ada sekitar 200 lebih ya, 240 ya. Yang mereka sudah dilatih ya, sudah diajarin skill kemampuan posting dan SEO. Nah, mereka nanti yang akan memposting produk Bapak Ibu semua. Jadi teman-teman, Bapak Ibu tidak perlu website lagi, tidak perlu landing page lagi ya. Jadi tinggal infokan ke kita ya detail produknya ya, nama produknya, kata kunci umumnya, deskripsi produknya, lalu foto-foto itu nanti kita akan bantu postingkan. Ya, dibantu diposting di web katalog dan di website-website rekan-rekan kita para peternak page. Gitu ya. Setelah join apa aja yang kita dapatkan? Yang didapatkan ini ya, Pak Ibu Leli ya. Jadi produknya dipostingkan di web katalog. Lalu yang paling menarik ini ada ratusan peternak page ya. Kita ngomongnya reseller jago SEO. Jadi mereka akan membantu menjualkan produk jasa Bapak Ibu semua, dipostingkan di website mereka masing-masing dan diinspeksi atau dioptimasi produknya di website supaya apa? Supaya produk dan jasa Bapak Ibu itu mudah ditemukan, ya mudah ditemukan dan dipilih oleh mereka
calon customer, calon klien, calon pelanggan ya yang memang membutuhkan produk dan jasa Bapak Ibu semua. Oke. Sistem bagi hasilnya dengan para peternak web seperti apa? Oke, bagi hasilnya itu kita serahkan kepada vendor dan peternak ya. Tapi dari kami itu merekomendasikan atau memberikan saran 5% dari net profit. Ya, 5% dari net profit, tapi silakan nanti didiskusikan ya dan disepakati oleh para reseller atau para peternak. Semakin tinggi ya, semakin tinggi profit sharing yang diberikan, itu mereka akan lebih semangat dan akan memprioritaskan produk Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi hanya produk saja, 2 produk harga sama atau beda? 2 produk sama ya. Jadi produk ini adalah kalau misalkan gini ya, kalau misalkan kayak event organizer ya, atau misalkan sewa tenda, sewa kursi, sewa perlengkapan pesta, itu sebenarnya satu kategori produk ya, dihitung kategori produk. Tapi kalau misalkan sewa tenda, sewa kursi, dan dibandingkan dengan catering misalkan ya, catering untuk acara, nah itu dua produk yang berbeda ya, seperti itu ya. Produk nutrisi lebih cocok di Google atau medsos. Nutrisinya seperti apa? Kalau skincare ya, kalau herbal atau apa namanya suplemen ya, nutrisi itu produk yang dua-duanya bisa dimainkan. Ya, produk itu dicari pasti dan produk itu kalau ditawarkan juga bisa, gitu ya. Jadi nutrisi, suplemen, skincare, herbal itu produk yang bisa dimainkan di dua-duanya. Begitu ya, Mas Rehan ya, betul ya? Betul. Betul, luar biasa ya. Boleh join lebih dari satu produk, boleh Pak Hari, silakan ya. Saya punya banyak murid, bisa boleh ya, silakan. Kita punya program apa namanya ternak page ya. Kita ada ternak page, ada juga karyawan lepas digital ya, Pak Lang. Boleh nanti hubungi Mas David ya untuk apa ngobrol-ngobrol. Silakan anak murid-muridnya bisa digabungkan ke program-program digital marketing kita ya. Apakah ini maksud? Apakah yang dimaksud dengan dipertemukan reseller? Artinya kontak yang diberikan adalah kontak reseller atau kita business owner. Jadi gini, Ibu Leli, para peternak itu mempunyai kewajiban untuk memposting atau mengoptimasi ya produk-produk dari vendor. Nanti mereka, para peternak atau para reseller akan diberikan kontak para vendor. Ya, mereka akan kulunwun, mereka akan izin ya. Mereka akan izin kepada vendor, halo vendor, saya misalkan Kurniawanto peternak page ingin memposting atau membantu menjualkan produk Bapak Ibu semua. Nah, itu nanti akan ada permintaan seperti itu dari para reseller ya. Jadi di situ nanti reseller dan vendor monggo silakan disepakati lah bagi hasilnya seperti apa ya kepada para reseller ya. Oke, sebentar. Apa lagi? Apakah dari pemilik produk hanya keluar ya betul ya. Pak Latif Dwi ya 200.000 itu untuk setahun ya, nanti perpanjangannya juga 200.000 juga. Gitu ya Pak Latif ya. Oke, tadi bagi hasil ada bagi hasil kalau closing, nanti bagi hasil langsung ke para reseller ya atau para peternak. Sepatu impor bisa ya Kak. Mas Rehan bisa dibantu dijawab, mungkin dianalisa Satu sedikit. impornya ini jualannya retail ya? Ya, saya tambahkan ya, kalau untuk Google itu lebih baik, lebih keren, lebih bagus kalau mekanisme penjualannya itu B2B. Ya, maksudnya jualan grosir, jualan cari reseller, cari distributor gitu ya. Kalau untuk retail itu kurang cocok kalau dimainin di Google. Ya, kalau untuk fashion ya. Fashion ini sangat visual oriented ya. Orang-orang di Ya. luar sana, emak-emak atau milenial, Gen Z itu sangat sangat peduli dengan visual.
Ya, kalau di Google kan sangat terbatas ya, dan ini sangat cocok kalau dimainkan. Kalau emang retail ya, itu cocok dimainkan di sosmed. Ya, bisa di TikTok ya, bisa di Reels ya, Instagram, Facebook, atau kalau mau jangkauannya lebih luas lagi, bisa diiklankan di Facebook, Instagram, ataupun TikTok ya. Kalau butuh bantuan diiklankan, Mas Rehan bisa membantu. Oke, apa lagi nih? 200.000 Sore hanya nih. join. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, izin saya Andris dari Bandung. Ya Pak Andri, Produknya silakan. kemitraan ayam crispy. Yang Oke, mau saya tanyakan, tadi kan ada proses untuk sampai ke conversion itu kan cukup, mulai dari research keyword sampai ada Pareto 2 atau 3 kali sampai terjadinya conversion. Nah, impact-nya setelah bergabung ini berapa lama? Itu satu yang saya tanyakan. Yang kedua, untuk mengetahui, disebutkan banyak sekali peternak web ya. Ya. Apakah dari pihak kita harus menyediakan affiliate link supaya kita bisa precise mengetahui siapa saja yang closing gitu? Terima oke. kasih. Ya. Pak Mas Rehan mau jawab? Mas Kur aja yang Oke, jawab. tadi seberapa ngefek ya? Untuk produk-produk yang persaingannya rendah itu ngefeknya bisa sangat cepat ya, bisa dalam minggu depannya ya, atau mungkin dalam 1 bulan 2 bulan. Kenapa? Karena yang dioptimasi itu adalah ratusan website yang berbeda-beda IP, beda-beda domain ya. Artinya apa? Artinya potensi dominasi itu bisa jauh lebih mudah ya. Tadi contohnya di paket Tur Akso Januari 2023 itu di halaman 1, 2, 3 sampai seterusnya itu udah didominasi oleh teman-teman kita ya. Itu adalah salah satu nanti ya. Paket Tur Akso itu adalah produk ya, produk yang dioptimasi oleh teman-teman KLD ya, karyawan lepas digital yang mereka sudah dilatih selama 1 bulan. 4 pekan ya, dan itu adalah apa namanya sih projectnya ya, project awalnya itu mengoptimasi paket Tur Akso, dan alhamdulillah sudah apa namanya dalam waktu nggak sampai 1 minggu itu sudah dominasi ya. Jadi kalau berapa lamanya ya sangat variatif ya. Kita mungkin dari seminggu ada, 2 minggu ada, sebulan, 3 bulan juga ada ya. Terus yang kedua tadi, apakah perlu ada affiliate link untuk yang harus disediakan oleh vendor? Nggak perlu. Jadi nanti flow-nya adalah teman-teman peternak atau teman-teman reseller itu melakukan optimasi, dan nomor HP, nomor kontak yang ditaruh itu adalah nomor kontak dari reseller. Ya, jadi mereka akan menerima leads ya. Setelah mereka menerima leads, mereka akan menanyakan data lah ya, nama, email, nomor HP ya. Lalu nanti data-data tersebut akan diarahkan ke vendor langsung ya. Nanti vendor Pak Andris misalkan nanti yang akan men-follow up itu ya. Seperti itu sih ya. Baik, Jadi baik, nggak ada, terima kasih. ya baik, sama-sama. Jadi nggak ada tracking yang apa yang aneh-aneh ya. Jadi ya itu aja lah, flow flow apa namanya flow order biasa aja gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Boleh usul namanya bukan resellers ini karena para peternak web tidak beli produk. Ya, itu Pak Ibu Rosmawida itu apa term kita aja sih ya. Jadi reseller jago jualan ya. Reseller karena membantu menjualkan, resell lah. Resell ya. Di luaran sana mungkin reseller harus ada beli barang dulu sekian gitu ya. Nah, di sini intinya yang dilakukan oleh mereka, para peternak page atau para reseller, itu mereka membantu mempostingkan produk dan mengoptimasi produk teman-teman vendor di website mereka masing-masing gitu ya. Spion bisa, Mas Rehan? Spion bisa nggak? Kalau supplier bisa, Mas Kur. Supplier bisa ya. Pokoknya kalau B2B ya, supplier apa namanya ke apa? Ke supply ke mana namanya, ke bengkel gitu ya, ke toko aksesoris Distributor spion gitu. ya, ke
toko-toko variasi itu sangat bisa ya. Hmm. Oke. Produk herbal bisa winning nggak, Pak? Monggo, Mas Rehan, Mas dibantu Kur aja dijawab. kalau ini. Oke, kalau herbal ya, strateginya adalah kita mengoptimasi kata kunci yang kaitannya dengan penyakit. Ya, penyakit boleh, brand boleh, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang nyari produk herbal di mana di Google itu pasti mereka cari penyakitnya. Ya, misalkan obat herbal penyakit diabetes gitu ya. Obat herbal penyakit nggak punya duit, nggak ada ya. Nggak ada itu. Obat Nggak herbal ada. hipertensi misalkan gitu ya. Nah, itu yang dioptimasi dan itu bisa winning ya, Pak Derajat ya. Apalagi ini dioptimasi oleh banyak website ya, Hmm. gitu ya. Jadi sangat bisa Pak Derajat. Pak Adi untuk 1 tahun ya. Oke, oh sudah dijawab Mas Rehan. Oke, jika ada closing bagaimana? Jika ada closing nanti langsung hubungannya ke para peternak, ke reseller ya. Jadi sudah tidak ada, jadi nggak perlu bagi hasil lagi ke mana? Ke kami ya. Iya. Langsung ke Oke, resellernya aja. langsung ke reseller. Oke, apakah tugas reseller di sini closing produk? Oke, Pak Latif, tugas reseller adalah untuk mengarahkan calon customer atau prospek atau leads ke kontak vendor. Ya, jadi sebatas itu aja. Ya, setelah itu tugasnya vendor. Ya, vendor untuk melakukan follow up, melakukan mungkin kalau butuh survei. Pokoknya hal-hal yang ranahnya mengolah leads ya, mengolah calon customer itu ada di teman-teman vendor sampai closing. Itu. Aku nyambungin dikit yang ini. Ibaratnya Silakan gini. monggo. Ibaratnya kita tim reseller yang ngiklanin, tim vendor tuh jadi CS-nya lah gitu bahasa Ya, gampang. betul. CS sampai closing lah ya. Sampai closing Ya, sampai proses selanjutnya ya, pastinya. ya kalau ngiklan Facebook mah ya 200.000 setahun mah mana cukup. Ya. Oke ya. 200 juta iya setahun. Oke, jangkauannya 200.000 itu sejam kalau Mas Rehan ya mungkin ya. Untuk jangkauan se-Indonesia atau ada batas wilayah. Ini tergantung sama produknya ya. Monggo disesuaikan ya. Ada produk-produk yang memang hanya sebatas di lokal saja. Misalkan ya jasa renovasi ya mungkin hanya di beberapa kota saja. Kalau herbal ya, herbal itu mungkin karena pengirimannya mudah bisa ditarget ke seluruh Indonesia. Tapi saran saya difokuskan ke kota-kota atau wilayah-wilayah yang potensial dulu ya. Jangan langsung tembak seluruh Indonesia. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, travel umroh haji bisa ya, tapi di luar Jabodetabek ya. Ya, umroh haji di luar Jabodetabek masih bisa ya. Sebentar. Kalau misal sudah daftar, apakah ada sesi presentasi? Ya, ada. Jadi nanti salah satu tugas vendor itu memberikan penjelasan detail ya terhadap produk jasanya kepada para reseller atau kepada para peternak feeds. Ya. Oke, sebentar. Ya, Mas Ren, mohon dibantu dibacain lagi. Ini saya not responding. Jika ada closingan bagaimana Pak? Yang pasti oke saya ini jawab deh. Jika ada closingan teman-teman itu tinggal bagi hasil ke reseller, bukan bagi hasil ke kami. Bagi hasil ke orang yang ngasih lead-nya gitu. Oke? Nah, jadi perlu diketahui di sini seperti yang saya infokan, teman-teman reseller ini fokusnya adalah mempostingkan dan mengiklankan lah bahasa gampangnya iklankan lewat SEO. Tapi tetap nanti dia dapat lead, dilempar teman-teman yang closingin. Lalu closing bagi tas bisa nggak Mas? Bisa banget ini ya Mas Kur ya, cocok ya. Travel umroh Bandung Mas Kur, gimana Mas Kur? Ya bisa. Selain Jabodetabek bisa ya. Bandung masih Halo, bisa. Mas Kur.
yang bantu iklan dari mana kita tahunya closingan dari iklan reseller yang mana. Nah, kalau misalnya reseller yang bantu iklan, closingannya dari iklan reseller yang mana itu nanti kan reseller ketika dapat sorry, website yang dioptimasi ini kan nomornya ke resellernya. Nah, resellernya ini nanti yang ngehubungin, yang ngelempar langsung. Pak, misalnya ibaratnya saya deh nih, Pak Ari, saya Rehan. Pak Ari, ini saya dapat lead nih, produk Bapak Pak Ari. Oke, Mas Rehan. Setelah itu Pak Ari closing. Oh, ternyata closing. Mas Rehan yang kemarin closing nih. Ya udah, di closingin aja dulu sampai udah transfernya udah selesai, baru nanti Pak Ari kirim apa namanya fee-nya ke saya misalnya gitu. Kayak gitu aja Pak Ari, gampang kan? Ini langsung bisa koordinasi ke Pak David, bisa Pak. Itu nomornya udah ada di layar, tinggal diinin aja. Untuk produk pecah kulit padi, mesin pengkilap beras, berikut spare part-nya kami pernah kirim dari Aceh hingga Makassar. Jadi tentu saja Pulau Jawa yang banyak padinya, banyak pabrik beras. Bisa ya Pak dibuat iklan ke seluruh Indonesia? Ya bisa, sangat amat bisa Pak. Padi. Saya sudah ada form order yang harus diisi customer. Apakah bisa ditambahkan nama kontak reseller di form tersebut? Atau reseller bikin form sendiri yang mirip dengan form yang sudah ada saya buat? Itu disesuaikan aja sih Pak sebenarnya. Nggak harus, kalau mau ditambahin untuk pendataan Bapak, boleh silakan Pak Ubaidillah. Tapi kalau misalnya Bapak apa namanya bingung jadinya, ya mending biar ini aja. Disesuaikan aja sih Pak sebenarnya. Dibikin mudah lah gitu. Mas Yur ada link ini nggak sih? Link WA-nya David? Oke, teman-teman, ini saya ini tambahkan lagi buat teman-teman yang mau join, ini bisa langsung ke sini ya. Bentar. Boleh diakses di Chrome, Mas Rehan? Oke, sip. Oke. Oke, teman-teman, ini formnya nanti bisa dibantu di-share oleh Mas Rehan ya di kolom chat ya. Jadi Ini udah ya, ini form pendaftarannya. Form pendaftaran vendor TTK dibantu optimasi ratusan SEO digital marketing ya. Jadi apa aja yang didapatkan? Yang pertama, produk dan jasa ya, teman-teman semua di sini, para vendor, para supplier, para pemilik bisnis itu diposting dan dioptimasi ya oleh ratusan SEO digital marketer ya. Ini para peternak page, para karyawan lepas digital yang sudah mengikuti pelatihan ya intensif untuk website dan SEO ya. Jadi teman-teman produknya akan diposting di website mereka masing-masing. Jadi bukan 1, 2, 3, 10 website, tapi sampai saat ini ada 200 peternak yang mereka memiliki masing-masing satu website ya. Jadi bayangkan ya, produk teman-teman itu mendominasi hasil pencarian Google ya. Teman-teman nggak perlu beli banyak website, nggak perlu optimasi capek-capek ya di website gitu ya. Jadi cukup
bergabung di sini ya sudah otomatis nanti dioptimasi oleh teman-teman yang jumlahnya ada ratusan ya. Jadi nggak perlu repot-repot melakukan tahapan SEO yang banyak tadi ya, riset kata kunci, lalu bikin artikel yang SEO friendly, lalu mempostingnya di website ratusan website, lalu mendaftarkan ke Google ya, Google Console, inspeksi URL, lalu monitoring, itu semua tidak perlu dilakukan. Yang melakukan nanti teman-teman peternak page atau teman-teman reseller jago SEO. Dan tidak perlu bayar mahal-mahal untuk jasa SEO-nya ya. Di luaran sana bisa dilihat itu jasa SEO itu jutaan ya, 2 sampai 10 juta per bulan gitu ya. Nah, yang paling penting karena sudah diposting, dioptimasi oleh ratusan reseller, itu ada potensi dominasi ya, dominasi di mesin pencari Google supaya apa? Supaya produk jasa teman-teman semua mudah ditemukan dan dipilih oleh calon customer ya. Mereka nggak ada pilihan lain karena produknya atau jasa yang mereka cari itu ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu harapannya adalah website-website para peternak yang isinya adalah produk dari teman-teman vendor. Ya, silakan diisi aja ya. Data penerimanya, nama, boleh di scroll ke atas Mas Rian. Nama, nah ini nama, nomor WhatsApp, email, dan usaha ya diisi. Harganya berapa? Harganya cuma 200.000 aja setahun. Lalu klik tombol yang warna orange ya. Nanti akan terhubung ke Mas David ya. Atau bisa langsung WA ke nomor Mas David ya. Bisa diketikkan Mas Rehan, minta tolong nomor Mas David di kolom chat ya. Biar teman-teman bisa langsung daftar. Boleh isi formnya ya, diklik link formnya atau bisa langsung WA Mas David. Nanti nomornya infokan di kolom chat ya oleh Mas Rehan. Jadi di kolom chat Bapak Ibu bisa cek sudah ada linknya ya. Khusus yang mau order atau yang mau bergabung menjadi vendor bisa langsung klik linknya atau bisa langsung WA ke nomor Mas David ya. Oke, sebentar ya, nomornya sudah ada ya, bisa klik itu juga ya ke Mas David. Oke, ada pertanyaan lagi. Dari sekian bisnis mungkin ada satu niche bisnis yang sama, apakah diperbolehkan Mas Rian? Sudah dijawab ya. Oke. Untuk yang lokal ya, saya bantu jawab juga. Untuk yang lokal ya, target marketnya lokal, kita hanya ambil satu. Kita juga lihat pasarnya, kalau luas bisa kita ambil 1, 2, atau 3 ya. Tapi kalau nasional ya, target marketnya nasional itu bisa kita ambil banyak ya, karena pasarnya jauh lebih besar. Gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua, silakan ya bergabung. Bisa bergabung untuk penjualan cemilan, apakah bisa? Cemilannya apa? Pak Kevin ya. Jadi gini, sekali lagi kalau target marketnya itu B2B ya, misalkan distributor, jual grosir ya, atau jual paket reseller, paket distributor, itu sangat bisa di Google ya. Tapi kalau untuk satuan atau penjualan retail itu cocoknya di sosial media ya. Seperti itu ya. Oke ya, Bapak Ibu teman-teman semua, langsung aja bergabung menjadi vendor TTK ya, yang akan dibantu insya Allah oleh ratusan reseller jago SEO. Ya, mereka sudah dibekali ilmu, keterampilan, skill, kemampuan di bidang website dan SEO. Ya, jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi melakukan langkah-langkah SEO yang mungkin menjelimet bagi sebagian orang ya, dan juga tidak perlu keluar biaya puluhan juta setahunnya, cukup 200.000 setahun. Langsung daftar aja, diklik di link yang sudah di Mas Rehan di kolom chat ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita akhiri, Mas Rehan ada yang mau disampaikan? Ini ada yang nanya lagi Mas Kur. Boleh, silakan. Kalau herbal, 4 produk herbal hitungannya gimana nih? 4 produk herbal, herbalnya apa dulu Pak? Kalau beda penyakit ya, beda penyakit itu dihitung 4 ya, dihitung 4. Terus Pak Ari, ini produknya apa dulu biar kalau misalnya satu kategori bisa, kalau misalnya beda ya nanti biayanya 200.000 kali 2 berarti 400 kayak gitu. Iya, iya.
Jadi kalau satu kategori itu bisa jadi satu, ya, bisa jadi satu. Misalkan gini, misalkan ada beberapa herbal, tapi herbal tersebut mengobati satu penyakit, misalkan, ya itu dihitung satu. Tapi kalau penyakitnya beda, misalkan diabetes sama asam urat gitu ya, itu kan beda ya. Misalkan apalagi ya, herbal kecerdasan otak dengan herbal kebersihan wanita itu kan beda gitu. Nah itu dihitung produk yang berbeda. Begitu kira-kira ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita akhiri, Mas Rehan ada yang mau disampaikan, Mas? Silakan. Ada. Silakan. Ya, teman-teman nggak usah ragu. Ini menjadi shortcutnya teman-teman untuk insya Allah bisa banjir order lewat Google. Ya, bayangin 200.000 teman-teman order sekarang itu nanti tahun depan teman-teman insya Allah udah bisa menuai hasilnya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mikir-mikir lagi, kamu tahun depan ternyata program kita sudah beda dan harganya juga lebih mahal, nanti yang rugi teman-teman sayang. Karena 200.000 murah banget, sumpah. Itu baik dibandingin dengan teman-teman beli 100 website yang tadi saya jelasin, 250 juta teman-teman beli website 100, sama teman-teman bayar 200.000 dipostingin produknya teman-teman di 100 website. Itu sama aja sebenarnya. Yang membedakan harganya. Makanya teman-teman cara saya ambil sekarang juga paketnya, karena kita nggak tahu ya, kemungkinan mungkin harganya udah naik nanti kalau vendornya makin banyak, bisa jadi saya jual nanti 1 juta atau mungkin 5 juta, ya kan, kita nggak tahu. Harganya 200.000, segera ambil sekarang juga, jangan sampai teman-teman nggak ambil. Boleh tahu nggak sih kira-kira di sini siapa yang mau join? Pengen tahu dong teman-teman. Ya, silakan siapa aja nih dari 31 ya yang hadir, yang mau join siapa aja. Ada Pak Ubaidillah ya, gas join. Oke, silakan ya. Pak Hari, Pak Kevin ya. Pak Kevin, siapa lagi? Pak Adi. 1 2 3 4 ya. Ada Bu Leli sudah daftar. Oke, sip, mantap. Pak Derajat. Oke, Pak Andris join, silakan ya. Yang join jangan lupa diisi formnya ya, atau bisa langsung ya klik link di sini aja ya. Nah, oke, langsung klik di link sini aja ya. Ya, oke, kapan yang sudah join, kapan program dimulai ya? Ini bertahap ya, teman-teman teman-teman peternak nanti akan bertahap melakukan posting produk dari para vendor. Ya, sudah mulai ya. Jadi vendor-vendor yang bergabung duluan itu sudah mulai dipostingin produknya di website para peternak gitu ya. Iya. Oke. Nggak langsung semuanya, tapi bertahap. Ya, nggak langsung bertahap ya. Oke ya, Bapak Ibu teman-teman semua silakan bergabung ya. Teman-teman yang sudah yang sudah yakin ya, monggo silakan bergabung ya. Yang mau tanya-tanya dulu boleh silakan WhatsApp dulu ke Mas David ya. Oke, Mas Rehan, terima kasih banyak atas waktunya, atas pemaparan materinya, Mas. Luar biasa ya. Semoga berkah ilmunya ya. Amin. Bapak Ibu, teman-teman semua, di sini saya yakin pebisnis semua ya, para pemilik bisnis dan hitung-hitungan bisnis kan biasanya investasi sekecil-kecilnya gitu ya, hasil sebesar-besarnya gitu ya. Nah, ini mumpung investasinya sangat murah ya, 200.000 aja setahun, teman-teman banyak benefit yang didapatkan ya. Mudah-mudahan ini sebagai jalan teman-teman untuk mendapatkan lebih banyak project, lebih banyak klien ya, lebih banyak leads ya, calon customer, lebih banyak closing, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan bisnis teman-teman semua. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat, semoga usaha bisnis Bapak Ibu terus berkembang ya, terus maju pesat ya, meningkat omset dan profitnya ya. Mohon maaf atas kekurangan seminar kita siang ini. Saya mohon pamit ya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Leli, minta tolong konfirm ke Mas David ya. Udah ya. Siap, udah saya langsung proses lagi. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya pamit ya.
Ya, terima kasih.